mata. Darah korban tersebut mengalir ke telapak sepatu Zainal. Pandangannya mulai turun sampai dia bisa lihat di bawah kolong mobil. Kembali lagi bersama gua Fajar Aditya. Kali ini di Om Mamat Season 2. Terima kasih buat kalian yang telah klik video kali ini. Gimana long weekend kalian guys? Pada pergi kemana aja nih? Gunung, laut, desa, kota, rumah paman, atau warkop depan rumah? Ya, kemanapun liburan kalian disyukuri aja guys. Buat yang belum liburan, nanti bisa diatur lagi lain waktu, ya nggak? Nah, di episode kali ini ada sebuah cerita yang menurut gua, wah, gila sih. Sebuah treat dari MWV Mistik yang berjudul Tetesan Darah. Menceritakan pengalaman seseorang yang sedang pulang naik mobil dari aktivitasnya di malam hari. Dan di jalan itu dia bertemu dengan seorang korban kecelakaan. Dan dari situlah dimulai teror pada malam itu. So, gue rasa langsung saja. Berikut adalah ceritanya. Sore itu, Zainal abis nganter omnya ke Tanjung Priuk, tepatnya daerah Permai. Abis nganter dia langsung pamit karena emang udah capek banget dan pengen cepet-cepet istirahat nyampe di rumahnya. Tapi apa daya, niat tinggallah niat. Si Zainal ini pulang berbarengan dengan jam kerja, jadi jalanan Cakung pada saat itu macetnya luar biasa. Penuh dengan kontainer, mobil pribadi, dan juga motor-motor yang nyalip seliweran saking macetnya. Zainal nggak punya pilihan lain, walau majunya cuman setengah-setengah aja karena emang dia naik mobil. Sekitar 1 jam dia habiskan waktu di jalanan macet itu. Setelah memasuki area sentral Cakung, disitulah jalanan udah mulai lancar. Makanya si Zainal sama pengendara lainnya langsung tancap gas. Sampai-sampai ada sebuah kejadian tragis di depannya. Tepat beberapa saat setelah azan maghrib, seorang pengendara motor yang berboncengan tergelincir di samping kontainer. Dan entah prosesnya kayak gimana, sang pengemudi malah ketarik ke dalam kolong kontainer. Spontan semua pengguna jalan langsung menginjak rem dan menahan laju kendaraannya. Begitu juga dengan Zainal. Nah, si Zainal ini penasaran ingin melihat bagaimana kondisi korban di TKP kecelakaan. Tapi karena kecelakaan itu berada di lokasi yang ramai, jadi Zainal ini nggak bisa lihat dengan jelas bagaimana kondisi korban saat itu. Karena kalau dia lama berhentinya, bisa-bisa jalanan jadi semakin macet. Pada saat itu jadi Zainal nggak bisa lihat detail korban kecelakaannya. Tapi karena rasa penasaran yang menggebu-gebu, sekitar 100 meter Zainal menepikan mobilnya, lalu berjalan kaki ke arah korban kecelakaan. Banyak orang yang berkerumun di sana. Nah, si Zainal nih pelan-pelan nyempil masuk ke kerumunan orang-orang itu.
Tujuan Zainal pada saat itu cuman bener-bener pengen lihat gimana kondisi dari korban kecelakaan. Tanpa dia tahu apa yang dilakukan saat ini akan berakibat fatal nantinya. Ya, si Zainal itu terus maju sampai dia berdiri di barisan paling depan. Ya, sekarang di depan dia adalah korban kecelakaannya. Si Zainal lihat si pengemudi motor tadi sedang tiduran di jalan dengan badan setengah hancur karena kelindes ban kontainer. Iya, korban ini badannya hancur, tapi kayaknya dia masih belum pergi karena masih ada gerakan-gerakan. Ya, matanya masih bergerak-gerak. Jadi si korban ini ngelihat ke semua orang yang lagi nonton dirinya terkapar. Dan mulutnya juga bergerak-gerak seakan-akan ingin minta tolong. Motornya hancur total. Yang dibonceng kayaknya selamat tapi banyak luka. Juga mungkin kritis, makanya langsung dibawa ke RS pakai motor. Di situ Zainal syok. Dia bener-bener gak mikir kalau bakal lihat pemandangan se-ekstrim itu. Dimana Zainal hanya berjarak beberapa meter saja dari korban tersebut. Isi perutnya, tulang, darah, semua dilihatnya dengan jelas. Di situ Zainal sempat diam kaku sebentar karena syok. Astagfirullah ya Allah. Dan gak berapa lama kemudian, korban yang badannya hancur tadi tiba-tiba aja muntah darah dan seketika tewas di tempat. Entah kenapa, walau kengerian, Zainal pada saat itu tidak mau beranjak dari tempatnya berdiri. Dia masih terus berdiri di sana sampai-sampai dia baru sadar kalau ternyata ada tetesan darah korban yang mengalir ke sepatu si Zainal ini. Dan ternyata inilah awal dari kejadian horor yang menimpa Zainal. Setelah si Zainal sadar di sepatunya ada darah, dia masih cuek aja, belum berpikir yang aneh-aneh. Di situ dia cuman gesekin sepatunya ke aspal, biar bersih dari noda darah tadi. Lalu gak lama dia balik lagi ke mobilnya. Malam semakin gelap. Buat ngilangin suntuk, si Zainal tuh nyalain radio. Dan saat itu juga dia motong ngejalan, masuk ke Jakarta Grand Cakung, lalu belok kiri ke arah Kayu Tinggi. Jadi jalanan di sini emang agak sempit, hanya muat 2 mobil setengah aja. Tiba-tiba aja Zainal merasa merinding dan seketika kupingnya terasa panas. Karena penasaran, si Zainal ini pengen banget lihat spion belakang dan ternyata tidak ada apa-apa. Di situ dia mikir kalau itu cuman sugestinya aja. Baru mikir kayak gitu. Tiba-tiba aja lampu di belakang malah nyala sendiri. Di situ Zainal mikir gimana caranya nih lampu di belakang bisa nyala sendiri. Dan Zainal semakin gak fokus karena emang keadaan yang semakin mencekam. Sekarang lampu di belakang mulai nyala, mati, nyala, mati. Iya, lampu di jok belakangnya itu nyala mati sendiri. Di situ dia deg-degan banget, takut dan jelas konsentrasi nyetirnya mulai keganggu. Karena dia takut kenapa-napa, si Zainal langsung berhentiin mobilnya di kiri jalan buat ngecek mobilnya juga. Nah, setelah dia keluar dari mobil, dia agak menjauh tuh dari posisi mobilnya berhenti buat ngilangin deg-degannya dan juga parnonya di dalam mobil. Pas keluar, si Zainal ini kan mencet tombol lock mobil ya. Dan tahu gak sih kalian? Ternyata lampu belakangnya itu masih menyala.
Padahal kalau menurut Zainal, harusnya ketika sistem lock mobil diaktifkan, lampu juga harusnya ikutan mati. Gak lama dia keluar di situ, si Zainal ini langsung balik lagi ke mobil. Sambil deg-degan, dia tekan tombol unlock dan pegang pintu kanan belakang. Pintu terbuka dan Zainal masukin kepalanya ke dalam. Dia sempet perhatiin ada apa di situ. Ternyata nggak ada apa-apa. Di situ Zainal langsung matiin manual lampu yang ada di belakang. Lalu dia tutup pintunya dan masuk ke pintu driver. Tapi baru aja mau masuk, tiba-tiba ada suara. Baru aja tenang, si Zainal yang dengar suara itu langsung panik lagi. Pintunya langsung ditutup, dia nggak jadi masuk. Dan dia masih menerka-nerka nih, kira-kira suara tersebut berasal dari mana. Ternyata dari bawah mobil. Zainal mulai jongkok sambil lihat ke bawah. Pandangannya mulai turun. Sampai dia bisa lihat di bawah kolong mobil. Dan kalian tahu, Zainal melihat sosok korban kecelakaan tadi sedang menatap ke arah Zainal. Dan mulut yang juga bergerak-gerak seperti di lokasi kecelakaan tadi. Dia langsung berdiri, palanya sakit seketika, bahkan sampai nangis. Bisa kalian bayangin kan, cowok nangis kayak gimana? Walau udah menjauh dari mobil, tapi dia masih terngiang-ngiang sama sosok yang dilihatnya barusan itu. Sekitar 15 menitan dia udah mulai tenang karena baca-baca amalan doa yang dikasih oleh abinya. Setelah merasa yakin, dia kembali berjalan nih ke mobilnya. Terus lihat lagi ke kolong mobil itu. Dan ternyata tidak ada apa-apa. Hanya kosong belaka. Saat masuk mobil, Zainal langsung starter dan cabut secepat-cepatnya. Dia sama sekali nggak berani tuh lihat spion belakang mobilnya. Sampai tiba-tiba aja dia ngalami sebuah kejadian lagi. Saat dia masuk ke sebuah pasar kecil dekat komplek rumahnya, tiba-tiba aja lampu belakang mobilnya nyala lagi. Di situ Zainal deg-degan lagi sambil dia mikir, jangan-jangan sosok itu udah muncul lagi di kursi belakang mobil. Sebenarnya Zainal itu nggak pengen banget lihat spion belakang mobilnya. Tapi masalahnya lampu di jok mobil belakang itu terus nyala, mati, nyala, mati. Di situ Zainal udah mulai panik banget nyetirnya. Karena emang suasana di pasar juga agak sepi. Jadi dia udah nginjek gas nggak jelas. Kopling juga tarikannya kemana-mana sampai mobilnya kayak lompat-lompat gitu. Karena emang Zainal udah takut parah banget saat itu. Karena si Zainal udah gak bisa berpikir dengan jernih lagi. Akhirnya ia ngeliat spion belakang mobilnya. Dan apa kalian tahu? Ya, tepat di belakang lampu jok yang menyala. Korban kecelakaan itu sedang duduk di sana. Sosok itu duduk di belakang, tapi tidak dengan kondisi tubuhnya yang hancur. Melainkan seperti orang normal biasa, tapi wajahnya sangat pucat. Di situ Zainal kaget. Dia langsung istighfar dan sholawat sambil merem ketakutan. Kakinya juga spontan langsung nginjek rem secara full. Jadi si Zainal ini langsung rem mendadak sampai-sampai motor di belakangnya banting setir. Dan karena banting setir dan juga kaget, ternyata di situ ada gerobak es
Yang mana akhirnya mobil Zainal ini pintu belakangnya nabrak gerobak tersebut. Sampai-sampai salah satu sisi pintu belakang Zainal bolong sebesar bola kasti. Kalian bisa lihat sendiri gambar dari mobil Zainal yang bolong ini. Di situ Zainal nyaris pingsan dan menangis saking takutnya. Bisa lo bayangin kan? Dia udah berapa kali nangis karena emang saking takutnya. Zainal akhirnya baru sadar setelah ada bapak-bapak yang ketuk-ketuk mobilnya. Saat pintu dibuka, orang-orang itu ngiranya si Zainal ini nyetir dalam keadaan mabuk. Akhirnya mobil disuruh pinggirin dan di situ Zainal minta maaf sampai berulang-ulang kali. Akhirnya dia pun diizinin buat pulang. Saat sampai rumah, adik Zainal yang masih berusia 4 tahun tiba-tiba aja langsung nangis dan lari. Entah apa penyebabnya. Di situ si Zainal langsung masuk ke kamar abinya dan menjelaskan semuanya dari awal. Ternyata saat itu abi Zainal menjelaskan. Jin korin dari seseorang itu bisa ngikutin orang yang membawa bagian dari diri orang tersebut. Kemungkinan alasan kamu diganggu itu karena sepatu kamu ada darah si korban tersebut, Zainal. Dari situlah semua kejadian yang Zainal alami jelas sebab akibatnya. Dan setelahnya Zainal selama beberapa hari tidak mau membawa mobil. Mudah-mudahan pengalaman ini bisa dijadikan pelajaran buat kalian. Ketika melihat sesuatu kecelakaan dan ada darah atau organ tubuh dari si korban yang berceceran, jika tidak ada unsur kepentingan atau niat mau menolong, jangan disentuh atau mendekat. Dan kalaupun kita hadir di sana, bantulah korban sebisa kita. Jangan malah hanya menonton saja atau bahkan hanya foto-foto demi media sosial Anda. Semoga korban yang dilihat Zainal pada saat itu diampuni kesalahannya dan diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Itu dia guys, sebuah kisah yang sangat luar biasa sekali dari Zainal, di mana pada saat itu dia sempat penasaran ingin melihat korban kecelakaan yang terjadi di depannya. Tapi benar-benar tidak diduga kondisi dari sang korban tersebut benar-benar parah. Di mana dia melihat semuanya dengan sangat jelas. Mungkin kalian pernah juga kali ya, misalnya ada korban kecelakaan di depan kalian, tapi kalian malah foto-foto atau videoin doang. Entah hanya sekedar buat konten atau mungkin buat pansos. Ya semoga dengan adanya cerita ini dapat dijadikan pelajaran ketika ada kecelakaan di depan kita, jangan hanya foto-foto atau video doang demi sekedar konten ataupun pansos. Ucapkan terima kasih juga kepada MWV Mystic yang telah mengizinkan RJ5 menceritakan kisah ini. Ambil baiknya dan buang buruknya. Dengan adanya cerita-cerita seperti ini, jangan malah menjadikan kalian takut. Akan tetapi kalian harus semakin yakin dan percaya dengan kebesarannya. Gue Fajar Aditya, RJ5 undur diri. Ciao.